Perkenalkan, nama saya Seni Martin, NIM 2101 dari kelas TPD. Di sini saya kelompok 1. Jadi di sini saya akan membahas tentang osilasi pegas. Abstrak. Praktikum osilasi pegas ini bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Dalam percobaan ini alat yang digunakan yaitu PET Colorado Simulation, yaitu sebuah simulasi online yang digunakan pada praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa setiap konstanta pegas memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi tergantung massa yang diberikan dan pertambahan panjang yang dialami. Skala terbelakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada saat melakukan praktikum ini yaitu tentang osilasi pegas yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contoh-contoh nyata osilasi pegas dalam kehidupan manusia. Yang mana contoh penerapannya itu yaitu diberikan ketika memainkan ayunan atau bandul jam yang juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Untuk tujuannya, pertama itu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang diberi beban. Yang kedua untuk menentukan percepatan graviti dengan mengukur panjang pegas yang dibeban. Nah, untuk permasalahannya sendiri, yang pertama bagaimana cara untuk menentukan konstanta pegas dari data periode. Yang kedua, jika konstanta pegas telah diperoleh, tunjukkan bagaimana menentukan percepatan gravitasi. Jadi, ini akan saya bahas nanti di dalam pembahasan. Nah, untuk dasar teori, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebab akibat adanya gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke, simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih. Jadi gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik. Nah, di sini bisa tengah lihat gambar osilasi sistem pegas massa. Jadi di mana ini adalah rumus hukum Hooke, di mana F sama dengan min Kx, di mana juga terdapat hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T atau posisi dan waktu. Tetapi mengandung suku banyak bentuk diferensial dan disebut diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas bawah. X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan. Jadi solusi umumnya dari persamaan diferensial adalah sebagai berikut. Nah, di sini W sama dengan akar K per M, di mana W sama dengan X dalam T, A cos WT per tambah Q. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi ini periode pegasnya yang kita gunakan untuk mencari tetapan pegas nanti, di mana T sama dengan 2pi per W atau 2pi akar M per K. Metode percobaannya sendiri yaitu ada peralatan, yaitu link. Untuk alat langkah-langkahnya, yang pertama buka link PET Project Motion Simulation, yang kedua klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. 3. Tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. 4. Berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai dengan instruksi. Yang kelima, please slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser ke bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi aja. Atur ini nilai sebelum melakukan penempatan pada pegas. Ke-7, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang ke-8, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran. Petunjuk besar, amplitude simpangan sebaiknya sama-sama dengan selama getaran. Masuk ke diagram alir. Yang pertama start, yang kedua klik link, yang ketiga klik on lab, yang keempat tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah garis. Yang kelima, berikan redaman pada pegas dan atur skala pegas di 2 dan 9. Yang keenam, please slow and displacement natural length. Yang ketujuh, untuk mengubah massa gunakan bilah geser bagian atas.
atur variasi massa dari 100 hingga 300 gram dengan penambahan 10. Jadi setiap mengubah massanya kita melakukan dengan penambahan 10. Yang ke-8, gantung benda pada pegas lalu tarik tabung itu ke bawah sejauh 40 cm. Jadi amplitudonya 40 cm. Kemudian lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ininya. Kita akan menentukan. Oke, yang pertama kita atur displacement, kita beri centang aja. Untuk masanya 100 hingga 300, ini bisa kita baca untuk pertama 100. Ambilkan penggaris sejajar dengan bawah pegas. Ukuran 0. Stopwatch kita gunakan untuk menentukan periode setiap getaran. Kita pilih slow. Kita gantungkan beban. Kita tarik sejauh 40 cm. Kita ubah spring konstannya di skala 2. Sekarang kita hitung. Nah, untuk percobaan pertama kita mendapatkan periodenya itu atau waktunya 1,13. Sekarang kita tambahkan 120. Kita hidupkan lagi. Nah, kita mendapatkan periodenya 1,26. Jadi, di sini saya berkesimpulan bahwa setiap penambahan massa pada suatu beban, maka periodenya juga akan semakin besar. Dan begitu juga seterusnya. Lagi dia. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi ini hasil dan pembahasan. Nah, tabel 1. Jadi ini tabel untuk skala 2. Jadi sesuai dengan periode yang sesuai dengan data yang telah diambil tadi. Nah, ini untuk tabel 2 dengan periode untuk skala 9. Jadi ini. Nah, ini untuk grafiknya. Pertama itu grafik M terhadap T untuk skala 2. Jadi total grafiknya ada 4. Untuk skala 2 grafik. Dan ini untuk massa terhadap T kuadrat. Begini juga untuk skala 9, jadi massa untuk T sama massa untuk T kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat grafiknya semakin naik sesuai dengan saya sudah jelaskan tadi bahwa setiap penambahan massa maka periodenya juga akan menambah makin besar. Nah, untuk pembahasannya dalam bagian ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan konstanta pegas dari data yang telah diperoleh. Jadi terkait permasalahannya tadi di sini saya akan membahasnya. Nah, untuk menghitung nilai konstanta itu sendiri, kita menggunakan rumus K sama dengan 4pi kuadrat per gradien, sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Jadi yang pertama ini saya akan menggunakan untuk skala 2. Gradiennya kita akan cari menggunakan rumus regresi linear. Jadi saya sudah menggunakan, saya mendapatkan nilai tetapan pegasnya itu 0,058 Nm. Nah, begitu juga untuk nilai konstanta pada skala 9. K sama dengan 4pi kuadrat per gradien. Dan hasilnya untuk tetapannya saya mendapatkan 9,09 Newton per meter. Jadi gampang ya kalau untuk mencari nilai tetapannya, asal udah dipahami. Nah, untuk kesimpulan dan saran, pertama kesimpulan, semakin besar massa beban yang diberikan kepada pegas, maka semakin besar pula periodenya. Jadi seperti yang saya katakan tadi dalam percobaan, bahwa kita setiap penambahan massa, baik itu 5 maupun 10, maka periodenya juga akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar massa bebannya, maka semakin besar pula konstantanya. Nah, sesuai yang kita dapatkan tadi. Yang ketiga, tetapan pegas untuk skala 2 diperoleh sebesar 0,058 Nm melalui tetap persamaan 4pi kuadrat per G. Yang keempat, tetapan pegas untuk skala 9 diperoleh sebesar 9,09 Nm per meter melalui persamaan K sama dengan 4pi kuadrat per gradien.
Nah, untuk sarannya, pertama, sebelum melakukan percobaan, sebaiknya pahami dulu tentang modul yang diberikan asisten maupun dosen. Yang kedua, pahami dan teliti dalam pengambilan data pada setiap prode. Jadi, kita ambilkan, kita ukur setiap periodenya, masanya, teliti, sesuai dengan berapa kali getaran. Yang ketiga, pada saat menarik simpangan, pastikan sesuai jarak yang sudah ditentukan. Jadi, macam saya tadi, saya menentukan saya menariknya sejauh 40 cm. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai osilasi pegas. Terima kasih.